Kalau enggak ya kita tetap mengerjakan gitu ya, karena itu kewajiban kita. Betul. Kalau misalnya kita tidak mengerjakan terus kuliahnya berleha-leha, Iya, apa kabar dengan IPK? Life could be a dream. Life could be a dream. halo teman-teman, perkenalkan nama aku Septian Puspita dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, di sini aku bakal membawakan sebuah podcast tentang mahasiswa life atau kehidupan mahasiswa. Oke, di sini aku nggak sendiri ya, karena kalau misalnya ngobrol sendiri itu nggak enak. Jadi aku mau minta teman aku buat jadi teman ngobrol lah intinya. Oke, di sini udah ada teman aku dari tadi sebenarnya. Ya. Ada siapa ini? Dengan siapa? Oke, perkenalkan nama aku Mutia Nurul Aisyah dari Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini aku diajakin nih sama Septi buat ngobrol tentang kehidupan mahasiswa. Oke. Teh Mutiara, dipanggilnya apa nih? Mute aja. Oh, biar Mute. enak. Oke, Mute. Ya. Teh Mute, aku mau nanya nih, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa, nggak mahasiswa kalau kita nggak ngapain nih? Kalau misalnya kita nggak memikirkan masyarakat yang lain, maksudnya kita nggak mahasiswa kalau misalnya kita masih mikirin diri kita sendiri. Ah, nice. Betul ya, karena itu tercantum dalam Tridharma Perguruan Tinggi, bener nggak sih? Salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat. Jadi Betul kita sekali. itu nggak sekedar berangkat terus pulang dapat ilmu aja, tapi bagaimana kita nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Iya, benar. Dan kita sebagai mahasiswa juga kan memang sudah mendapat gelar sebagai penyambung lidah masyarakat gitu ya. Kalau misalnya betul. ada urusan negara atau urusan tentang masyarakat yang sangat berpengaruh gitu untuk kita dan masyarakat sendiri, itu kita harus Jadi orang yang paling depan gitu. betul, orang Maksudnya, terdepan untuk iya. membela, untuk Iya. membela hak kita gitu ya. Ya, karena di masyarakat sendiri mereka itu nggak bisa apa-apa gitu, sedangkan kita itu punya privilege gitu. Privilege-nya apa? Benar, Kita dekat dengan pemerintah kayak gitu. Berarti siapa lagi kalau bukan kita yang menyambungkan lidah rakyat? Betul. Oke, jadi lanjut nih. Boleh. Arti mahasiswa menurut Mute itu apa nih? Arti mahasiswa menurut Mute di sini kalau misalnya kita lihat dari mahasiswa gitu ya, di sini Iya. ada kata maha gitu. Siapa lagi yang tersemat kata maha selain Allah Subhanahu wa taala gitu ya, selain Tuhan kita, selain mahasiswa gitu. Berarti mahasiswa itu adalah sesuatu yang wow gitu ya. Maksudnya yang lebih ya, yang lebih gitu. dari Maksudnya kita dari dari SD sampai SMA kita dipanggilnya siswa. Tapi Iya. begitu kita masuk kuliah, kita ada tersemat gelar maha di situ. Berarti harus ada sesuatu yang luar biasa gitu. Berarti Iya. kita tuh luar biasa gitu, sosok yang luar Iya. biasa. betul. Harus ada pembeda lah antara Harus ada peserta pembeda, didik yang kayak lain gitu. Iya, tadi balik lagi gitu ya. Mahasiswa tuh ya seharusnya idealnya mereka adalah seseorang yang tidak hanya memikirkan diri sendiri kayak gitu. Benar. Oke. Menduga nggak sih kalau misalnya Mute ini masuk ke UPI? Nggak menduga karena waktu itu sempat ini ya, pertama ada 3 jalur kan ya, ada SNM, SBM sama SM gitu ya. Iya. Ternyata waktu SNM ya terjadi kabar duka gitu ya, tidak diterima. Oh iya, sama-sama. Benar, nggak Iya, diterima benar. juga. Oke, nah akhirnya waktu udah SBM tuh kata ibu juga bilangnya jangan jauh-jauh lah, kamu juga sekolah SMP SMA udah jauh katanya kayak gitu. Iya. Terus ya udah deh kayak gitu, karena rumah di Kabupaten Bandung ya yang deket ya paling, maksudnya untuk kampus negeri gitu ya, ada Iya. Unpad, ada UPI dan yang lain kayak gitu. Ya udahlah UPI aja kayak gitu. Dan pas hari pengumuman gitu ya, ya alhamdulillah ijo. Alhamdulillah. Itu pilihan pertama. Pilihan ketiga. Ketiga. Pertamanya apa nih? Pertamanya manajemen di Unpad kayak gitu. Oh, keduanya Keduanya manajemen juga tapi di UPI, dan yang ketiga baru di Penmas. mantap. Dulu kita masih 3 pilihan ya. Ya, kita masih 3 pilihan. Pilihan beda sama yang setelah kita. Oh, setelah kita cuma 2. Iya, katanya 2. Oke. Butuh perjuangan nggak sih ketika SBM? Butuh banget kayak gitu ya. Nggak cuma
perjuangan di bumi tapi juga ada perjuangan di langit. Apa ada tuh gitu. proses spiritual gitu ya. Iya, pastinya Ya, mantap. tentunya. Itu harus sih. Harus Di wajib. samping kita berusaha, kita juga harus sering-sering berdoa gitu. Iya, karena kan apa ya, usahanya kita walaupun mentok, kalau misalnya Tuhan kita tidak meridhoi ya sama aja. Kan kita juga minta ridho gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya minta ridhonya ke orang tua juga, Iya, lewat benar, orang tua. banget penting banget. Itu perlu dukungan banget sih ketika kita mau Iya. kuliah atau mau ngapain aja gitu ya tentang Iya. mimpi kita, harus izin dulu gitu ke orang tua, minta ridho. Iya. Jadi minta ridho ke orang tua pun dan minta ridho ke Allah jangan cuma buat kuliah ya gitu, buat semua Iya. keinginan gitu. Maksudnya untuk keinginan yang mungkin receh pun ya kalau misalnya kita nggak minta ya ngapain gitu. Maksudnya kan Allah tuh minta, aku tuh suka hamba yang suka meminta kepada aku kayak gitu. Ya kalau misalnya kita nggak meminta, kita mau minta sama siapa? Benar-benar. Contohnya apa nih meminta hal receh? Kayak misalnya gini, Gimana? Septi pernah nggak satu hari janjian gitu sama teman? Pernah lah. Pernah janjian sama Sering, teman, sering. terus suka ada pengen nggak misalnya, ya Allah jangan hujan lah besok. Iya. Nah kayak Iya, gitu. iya. Oke. Itu semoga besok nggak hujan, semoga besok cerah, semoga. Ya itu tuh Bener sih. kayak apa ya? Kayak mungkin receh, tapi kalau misalnya kita nggak minta ya siapa yang akan ini? Iya, benar. Terus dulu pas SBM di mana nih? Di Bandung juga. Di Bandung. Bagiannya. Di Bandung. Di Lupa sekolah di mana punya. Ini di Bandung. Di SMP mana Sama-sama. gitu lupa. kita lanjut. Tapi alhamdulillah ya akhirnya bisa keterima di Universitas Pendidikan Iya, Indonesia. rezekinya gitu ya. Ya, di program studi Penmas. Ya. Keren nih, jurusan yang keren. Pendidikan masyarakat. Nyambung tadi ya kepada pengabdian masyarakat. Agak nyambung. Iya, agak nyambung sih. Prospek kerja untuk prodi pendidikan masyarakat itu apa sih? Oke, ini adalah hal yang paling sering ditanyakan gitu ya ketika Iya, orang bener. nanya, Mut, jurusannya apa? Pendidikan masyarakat. Ya. Pasti kayak gitu, gitu. Sebenarnya kalau misalnya pendidikan masyarakat ini tuh sama aja gitu kayak pendidikan yang lain, kayak misalnya pendidikan Sunda, pendidikan matematika dan Iya. lain-lain kayak gitu. Cuma si yang beda adalah kita beda megang jalur pendidikan. Jalur pendidikannya ada 3, ada formal, non formal, sama informal kayak gitu. Iya. Kalau misalnya pendidikan biasa megangnya yang formal, nah kita megang non formal sama informal. Non formal tuh kayak apa sih kayak gitu. Nah gampangnya itu kayak pendidikan kesetaraan atau pendidikan kesetaraan enggak? Enggak. Pendidikan paket ABC. Oh yang itu, Nah itu kita yang megang itu. iya. Jadi kan Oh, kayak gitu. Terus atau enggak kepelatihan, misalnya kayak diklat. Nah itu kita yang megang. I see. Oh ternyata yang ngurusin tuh pendidikan masyarakat ya. Ya. Terus kalau misalnya apa sih yang kayak terjun ke masyarakatnya langsung itu ada nggak? Tergantung sih, itu mah Kayak tergantung ngurusin. dia megangnya apa gitu. Kan jadi kalau misalnya di Penmas itu ada 3 konsentrasi kan ya, ada Oh iya. pemberdayaan masyarakat, pelatihan sama PNFI. Kalau PNFI itu yang tadi non formal informal. Terus kalau misalnya yang pelatihan nah mungkin kalau misalnya yang pemberdayaan masyarakat ini yang bisa langsung kita juga masuk. Oh iya. Betul. Kamu ngambil konsentrasi mana? Oh pelatihan. Iya, pelatihan. Siap. Oh ada informasi baru nih. Aku 3 tahun di UPI tapi belum tahu gitu ya pendidikan masyarakat ngapain sih Ngapain nantinya? sih ya, gitu. Iya itu sebenarnya nggak hanya ditanyakan sama prodi Penmas aja. Iya. Prodi pendidikan bahasa Sunda juga sering. Iya benar. Gimana tuh? Kamu kalau kan- misalnya bahasa Sunda? Kamu kan orang Sunda, tapi kenapa belajar bahasa Sunda lagi gitu ya? Iya. Bukannya udah bisa gitu kan? Diajarin sama orang tua juga udah cukup gitu. Nah ini emang sering banget ditanyain dan nggak sih, aku nggak risih, nggak risih dan nggak bosen buat menjawab. Intinya kan kita untuk pendidikan bahasa Sunda sama-sama pendidikan dan untuk bahasa itu sebenarnya kan luas gitu. Ada bahasa kita, bahasa daerah, bahasa Indonesia ya. Terus ada bahasa asing gitu kan. Ya. Dan ada bahasa lainnya gitu. Kalau misalnya
ada. Emang bahasa isyarat. nah emang ada kan, betul. Iya, benar. Kalau misalnya kan kadang suka ditanyain malahan sama yang sefakultas sendiri, emang di bahasa Sunda ada apa aja? Kita untuk mata kuliahnya sebenarnya sama kayak misalnya di bahasa Indonesia, misalnya linguistik, terus keterampilan membaca, keterampilan menyimak, kemudian menulis kayak gitu. Kita semua mempelajari itu semua karena kita kan basicnya bahasa nih. Iya. Bahasa, tapi dalam bahasa Sunda gitu. Banyak loh dari dulu karya sastra yang diciptakan sama sastrawan Sunda. Ada salah satu tokoh yang legend banget, almarhumnya sekarang sudah meninggal, Pak Aib Rosidi. Itu memang membumikan banget ini ya, sastra Sunda intinya. Malahan orang-orang yang dulunya kuliah di pendidikan bahasa Sunda nggak hanya jadi guru gitu, kan ini pendidikan ya. Iya, tapi banyak yang beralih profesi juga, seperti ke perpolitikan. Ada Cepopong, kamu tahu Cepopong? Kayak pernah dengar. Iya. Pernah dengar. Anggota DPR kan. Ya. Ya, Cepopong itu dulunya lulusan ini, ya UPI, pendidikan bahasa Sunda gitu, IKIP dulu kan namanya dia. Dan apa ya, beliau juga nggak hanya aktif di perpolitikan, tapi beliau juga aktif di stasiun televisi. Dia jadi pembawa acara TVRI kalau nggak salah, atau apa ya, aku lupa lagi. Intinya ada program televisi lah yang beliaunya tuh jadi pembawa acaranya gitu ya, program khusus gitu ya. Namanya tuh pokoknya mah ngobrol bareng Cepopong gitu. Dan ada juga yang jadi editor, ada yang jadi dosen udah pasti ya, banyak gitu. Ada yang jadi sastrawan, ada yang jadi seniman, budayawan ada nggak? Budayawan ada. Ada yang jadi musisi, banyak pokoknya. Iya, bahkan ketika aku masuk ke pendidikan bahasa Sunda, banyak insecure-nya gitu. Orang-orang ini banget kebudayaannya gitu, kayak misalnya mainin alat musik, terus nyanyi gitu ya, ngawi, sumbang. Aku gimana ya, suaranya sumbang. Iya. Gitu. Sip. Ternyata nggak jauh berbeda ya. Oke. Mute, mata kuliah yang disukai. Paling disukai itu andragogi sama evaluasi pelatihan. Andragogi itu apa? Andragogi itu jadi seni belajarnya orang dewasa. Seni pelajarannya. Seni belajar orang dewasa. Seni belajar orang dewasa. Iya. Oh. Jadi gini, kalau misalnya pendidikan tuh kebanyakan pedagogi gitu. Yang kita mengajar ya anak-anak kecil. Iya benar. Ya, nah, bedanya Penmas, karena Penmas itu ya maksudnya masyarakat gitu ya. Iya, masyarakat. Masyarakat ini tuh dibagi jadi banyak gitu ya. Maksudnya kan masyarakat itu semua orang gitu, bagian dari anak kecil, yang dewasa, terus yang tua. Iya. Nah, itu bagian dari masyarakat semua. Nah, aku paling suka di andragogi. Kenapa andragogi paling disukai? Karena orang dewasa itu seenggaknya dia udah punya basic. Jadi sebenarnya dia udah punya pengetahuan dan dia udah punya mau sendiri gitu. Iya. Jadi tinggal kita nanya, ya maksudnya gampangnya gini, kamu maunya belajar apa, maunya kayak gimana, ya kita tinggal mengikuti apa yang dia mau kayak gitu. Dan kita pun tidak perlu kita tuh nggak perlu ngasih tahu dari nol lagi, karena sebenarnya dia udah punya basic pengetahuan, kita tinggal nge-recall aja kayak gitu. Iya, bermanfaat banget ya untuk ketika terjun ke masyarakatnya gitu ya. Kalau aku sih suka tentang yang sastra gitu, minatnya gitu kan, serasa nyaman aja gitu ketika ada atau belajar di mata kuliah itu. Kayak tentang prosa, fiksi, terus sastra bandingan aku suka. Yang sekarang masih sulit dipelajari itu kalau udah ngebahas Sunda kuno gitu, kayak aksara Sunda gitu. Aksara Sunda. Iya, aksara Sunda itu aku nggak terlalu mahir gitu. Padahal kalau nggak sempat belajar kalau aksara Sunda. Iya. Karena
sekolahnya di Jawa Tengah kan? Iya, jadi yang sempat belajar untuk belajar aksara Sunda. Iya, oke. Terus apa ya? Ketika ditanya bahasa Sunda, teh pasti yang sering di ininya bisa ngawi enggak gitu. Itu apa tuh? Ngawi itu nyanyi. Oh, intinya. Terus sebenarnya kan di bahasa Sunda nggak hanya tentang itu aja gitu, tapi ada sastranya. Nah, aku lebih minatnya ke sastra. Kan ada 3 peminatan nih kalau di bahasa Sunda. Yang pertama minatan bahasa, yang kedua sastra, yang ketiga seni. Kalau misalnya bahasa itu kayak jurnalistiknya, broadcastingnya ada, terus editing, nantinya bisa jadi editor gitu kan, bisa terjun langsung ke, misalnya kan di Jawa Barat banyak tuh RRI atau stasiun TV yang lokal, ya kayak gitu, dan radio-radio yang lokal gitu. Kan memang masih menggunakan bahasa Sunda ya. Ada juga berita-berita yang masih pakai bahasa Sunda. Ada kan. Jadi sering terjunnya kalau misalnya praktek situ gitu, kalau anak bahasa. Terus kalau anak sastra itu belajar tentang dari awal buat sastranya gitu. Dari mulai kita ini bikin skripnya. Kalau misalnya anak bahasa misal jurnalistik atau misal broadcasting, kita yang buat skripnya gitu. Anak sastra yang misal buat skripnya, buat skenario, terus buat cerpen, puisi, atau di Sunda mah disebutnya sajak gitu ya. Sajak, buat novel juga. Pernah itu ya satu matkul namanya tuh ekspresi sastra. Aku suka tuh. Kadang orang lain ngeluh tapi aku suka gitu. Aku juga pernah ngeluh, cuman aku suka gitu karena emang di setiap pertemuannya tuh selalu ada tugas. Selalu ada tugas yang membuat kita tuh membuat sebuah karya. Entah itu mereview film, entah itu apa ya, buat sajak, buat cerpen, terus buat dongeng atau apapun. Aku suka di sini. Jadi Emang dikasih tugas dia. ya kalau misalnya kayak gitu. Contoh ya. Kalau misalnya tugasnya kayak gitu kan. Lebih enak lah. Tapi kalau misalnya lagi males mah Ya sama aja. aja sih kayak yang lain. Ya akan dikerjakan Ketika berpedet. benar. Hamin sejam gitu ya. Oke. Nah, berkaitan dengan itu, suka nggak sih SKS? Atau jadi deadliner? Ya saya sama seperti pada umumnya gitu ya. Yang mana ya gitu, walaupun apa ya, yang namanya amanah di kampus itu utamanya kuliah, tapi nggak asik gitu kalau misalnya kuliah doang, ya kan? Maksudnya kayak ikut organisasi segala macam kayak gitu. Kadang tuh emang ya maksudnya yang dikerjain organisasi dulu gitu ya. Saya nggak tahu juga kenapa yang seru malah organisasinya kayak gitu. Sama. Nah kayak gitu kan, kayak gitu. Tapi juga tetap ingat lagi saya di sini kuliah gitu, bukan cuma organisasi gitu, malah yang apa ya saya bayar UKT gitu buat kuliah gitu ya, buat belajar kayak gitu ya. Bakal dikerjain tapi ya itu mepet deadline atau enggak SKS kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang lagi moodnya gitu atau enggak emang tadi lagi baik lagi ke matkul yang disukai gitu, pasti bakal buru-buru dikerjain kayak gitu karena seneng gitu. Kitanya seneng ya. Kalau seneng kayak gitu, kalau enggak ya kita tetap mengerjakan gitu ya karena itu kewajiban kita. Betul. Kalau misalnya kita tidak mengerjakan terus kuliahnya berleha-leha, Iya, apa kabar dengan IPK? nah betul. Dan bagaimana pendapat orang tua gitu? Aduh, iya gitu. Bisa dimarahin gitu Ya, kan. paling nyengir gitu. Misal nggak lulus gitu mata kuliah ini, ya Allah, nauzubillah. Alhamdulillah lu semua kok. Alhamdulillah lu Alhamdulillah semua. lu semua. Oke. Hal tersulit selama menjalani kuliah. Hal tersulit adalah ketika deadline dari organisasi dan deadline dari kuliah itu berbarengan. Ada pusingnya tuh. Iya kayak gitu. Walaupun emang berkali-kali gitu ya pasti dikasih yang namanya materi tentang manajemen waktu kayak Bener. gitu. Tapi implementasinya tidak semudah ucapan gitu ya. Bener banget. Masih aku pribadi gitu, maksudnya udah umur segini gitu di kampus kayak gitu, masih perlu belajar yang namanya manajemen waktu kayak gitu. Ada aja kayak gitu
walaupun kita sebenarnya udah, misalnya kita udah ngelis nih tanggal sekian udah beres sekian, harus beres ini, hari ini beres ini, ABC kayak gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba suka ada panggilan harus ini dulu dan benar-benar harus mepet kayak gitu, dan nah itu jadinya kan ada tugas-tugas yang dikesampingkan dahulu, nah jadinya tuh numpuk dan Iya. barengan gitu. Aduh, ini yang mana dulu dah yang dikerjain kayak gitu. Iya. Itu sih yang paling sulit Bener. kayak gitu. Itu kalau misalnya sampai sekarang mungkin ya nantinya mungkin skripsi, tapi semoga skripsinya dimudahkan ya. Amin. Aku juga doain ya. Iya, semoga ya. Semoga kita Iya. dimudahkan. Bener sih, aku juga sama. Salah satunya itu manajemen waktu. Iya. Sering banyak banget yang nanyain gimana sih caranya memanage waktu dengan baik. Padahal itu pertanyaan yang harus aku tanyakan juga. Sebenarnya Iya. itu hal yang perlu dilatih sih, dan perlu pembiasaan juga dari kitanya. Kita udah misal hobi nih ngelis, tapi kalau misalnya di list doang si jadwal kita percuma gitu. Iya, benar. Meskipun udah kita ingat gitu, itu tuh jadi reminder. Tapi kalau misal dari diri kitanya sendiri udah males, ya susah buat memanage waktu. Intinya niatkan dari diri sendiri sih gitu. Iya, benar. Atur niat, atur Ya. mood gitu biar kita Sama bisa disiplin. memanage waktu. Iya, disiplin Disiplin betul juga. banget. Kalau misalnya udah kayak gini, ya udah langsung mau nggak mau gitu ya kerjain biar nggak terlalu numpuk banget. Itu sih. Terus kita kan sekarang kuliah udah 2 tahun nggak sih? Hampir 2 tahun ya kuliah online. Iya nggak sih? 1,5. Iyalah, hampir 2 tahun juga. Menurut kamu enakan kuliah offline atau online? Kalau misalnya menurut aku enakan offline. Karena apa? Karena kalau misalnya apa ya, bicara dari sudut pandang jurusan gitu ya. Kalau misalnya dari jurusan sendiri, pendidikan masyarakat, berhubungan dengan masyarakat gitu. Sedangkan kita online kayak gitu. Kalau misalnya gini nih, pada kenyataannya tidak semua masyarakat itu sudah melek dengan teknologi. Betul. Nah, kita tuh masih perlu adanya pendekatan kepada masyarakat yang belum yang belum terdigitalisasi lah ya bahasanya kayak gitu. Terus juga karena kenapa lebih enak offline kayak gitu? Karena ya banyaknya praktek di lapangan kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya online itu hanya Kunjungan virtual gitu ya. kunjungan virtual juga enggak, cuma dari enggak. dari literatur aja gitu. Iya. Literatur tuh apa gitu, kita dapat apa gitu. Kan maksudnya itu udah dari sumber kesekian gitu, bukan dari sumber Bener. primernya kayak gitu. Studi pustaka aja. Iya, studi pustaka maksudnya itu. Cuma kayak gitu doang. Jadi kayak nggak dapat gitu penmasnya gitu. Sedangkan penmas tuh yang namanya penmas belum dikatakan penmas kalau misalnya dia belum main keluar kayak gitu. Karena beberapa mata kuliah pasti ada keluarnya gitu. Ya, that's right. Aku juga gitu sih. Kan di Sunda juga ada yang namanya matkul budaya Sunda. Tapi itu waktu itu offline tapi nggak kemana-mana gitu ya. Oh, gitu. Biasanya kalau yang offline dulu suka ada kunjungan ke kampung adat gitu. Kita kan namanya budaya Sunda gitu. Jalan-jalan. Terus ada sosiolinguistik. Kita harusnya mah ke masyarakat gitu, Iya. terjun di online, tapi ya si objek penelitian kitanya yang ada di sekitar rumah aja, Iya. keluarga lah, gak jauh dari situ. Dan kalau aku sih offline online ada enak gak enaknya. Ada enak gak enaknya. Kalau misalnya online kita kayak bisa ngerjain atau berkegiatan tuh gak hanya satu, tapi Iya sih. tapi kuliah itu serasa nggak jadi prioritas lagi. Benar. Kita jadi kayak udah punya ini nih kegiatan lain. Kadang bahkan kita tuh kayak kuliah tapi masih di luar, Iya, nggak benar-benar. fokus kuliah gitu ya. Cuma nyambung gitu. Iya, tapi senangnya itu ketika kita ada kegiatan lain kita juga bisa mendengarkan materi. Iya, benar. Gitu. Kalau misalnya kita ada kesibukan lain, kita bisa masuk kuliah tanpa alpa, Iya, benar. tanpa absen gitu kan. Dan ketika online pun serasa moral mahasiswa itu tuh nggak terlihat, sama-sama maya gitu ya. Iya, Moralnya benar-benar. juga nggak kelihatan gimana sikap ke dosennya. Iya. Sekarang kan sikap ke dosen tergantung si
apa sih kamera on Iya. on apa enggaknya Iya. gitu kan. Miris memang. Ya intinya semoga dunia ini cepat pulih. Covid kembali pada habitatnya. Habitatnya Iya. di mana sih Covid? Ya gitu lah. Sana. Ya di sana. Biar balik lagi Intinya aja. semoga pandemi cepat selesai gitu ya, biar kita bisa berjumpa dengan kawan-kawan dan dosen tercinta. Oke. Oh iya, selama kuliah offline ada nggak kejadian yang lucu atau yang kamu kangenin deh? Kejadian yang paling lucu saat kuliah offline. Kejadian paling lucu kayaknya banyak gitu ya, jadi bingung kayak gitu. Iya, Kayaknya sesuatu yang nggak dilupain aja gitu. Benar-benar itu aja. Kayak kalau misalnya di offline itu kan kita ketemu banyak mahasiswa gitu ya, maksudnya ketemu banyak teman-teman kayak gitu. Iya. Yang nggak bisa dilupain dan ingin diulang lagi adalah jualan kayak gitu. Jualan mantap. Ya jualan. Dulu jualan ya. Ya dulu Sampai sekarang nggak? nggak, karena online jadi kita nggak jualan gitu. Jadi aku sama temen aku gitu kayak bisnis yuk, apaan? Iya. Makanan. Oke, jadi kita jualan kayak buat makan siang gitu. Jadi pagi-pagi tuh kayak rutinnya tuh udah bangun pagi langsung masak nasi, maksudnya ya masak buat ini buat yang dijualin, terus siap-siap. Wah itu kayak udah hektik banget, tapi itu tuh seru gitu. Maksudnya Seru ya. seru. Terus ntar siang-siang ada nggak, masih ada nggak, ada dong kayak gitu. Jadi kayak apa ya, si kuliah itu lebih seru waktu pas ya masa-masa jualan itu kayak gitu. Jadi seru aja gitu. Oh ya di sini ini jadi ada target juga selain kita kuliah, ada juga ini apalagi kalau misalnya lagi dapat apa namanya, lagi dapat pesanan gede, kayak seneng banget dah itu, kayak Mantap. gitu, tambah semangat gitu buat ke berangkat ke kampus juga. Kayak kegiatan-kegiatan ya kemahasiswaan gitu ya, kayak misalnya kepanitiaan segala macam itu dilaksanakan secara offline gitu, jadi ketemu Organisasi, orang kayak gitu. Maksudnya rapat juga taktoknya enak gitu, nggak ada yang bilang ntar ya lagi nanggung atau enggak ntar kedengeran nggak ada sinyal, nggak ada acara kayak gitu. Jadi ya ngobrol aja gitu, kita melingkar gitu, biasa melingkar, terus kayak ada snack jarkom gitu kan. Yang Ya. selalu diputerin. Iya, yang diputerin kayak gitu, ntar balik lagi padahal kayak ya itu sih hal-hal yang kayak gitu. Dan atau enggak saya kita dimintain langsung sama dosen kayak atau gimana lah kayak gitu. Nah yang seru itu kalau misalnya pagi-pagi nih, Apa jadi kan aku fakultas ilmu pendidikan. Iya. Ceritanya departemen aku itu ada di lantai 6. Iya. Berangkat pagi-pagi jam Terus 7. Udah pokoknya kalau misalnya pagi-pagi nggak usah berharap yang namanya dapat lift, karena pasti udah banyak banget kayak gitu. Ya udah, Iya. mau nggak mau kita berolahraga naik tangga sampai lantai 6. Mantap. Tinggi banget ya, Vip. Kelihatan nggak dari sini? Ketutupan. Emang sih seru banget gitu pas kuliah Iya, offline. Kalau Kamu misalnya- masya Allah banget ya. Kuliah, jualan iya, organisasi iya, aktif banget ya. Kalau ampun. misalnya Septi gimana nih? Kalau aku Tahu? ya aku sih pas awalan banget. Kalau jualan enggak sih. Jualan iya dulu tapi pulsa. Sih. Pas awalan Ya, ya, pulsa dan kuota gitu. Terus kesini-sini enggak, karena biasa hambatan dari penjualan. Hambatan ketika berjualan adalah ada yang Menghutang. ya betul sekali. Ada yang menghutang gitu. Jadi terhambatnya di situ sudah Ya. sama saldo kitanya sedikit, Iya, benar-benar. tapi banyak yang Iya. ini gitu ya. Nah, kan Nanti kita harus dibayar kayak ini. pulakan gitu ya. Iya, kan kalau misalnya kita nggak ngasih nggak enak ke Iya, temen bener, ke temen. gitu kan. Iya. Meskipun nggak lama juga kan berpengaruh gitu. Iya. Aku juga sama gitu, aktif di organisasi, tapi aku masih intra kampus, nggak nyampe nggak aktif yang di luar kampus, belum sampai sekarang. Apa? Apa? Tapi seru gitu, seru ketika ya apalagi ketika bentrok, UKM ini kumpul sore jam 4, UKM ini jam 4 juga. Jadi ketika kita abis kumpulan ini misal setengah jam Iya, gitu. benar-benar. Padahal kalau lari-lari misal kumpulnya tuh di Keong, yang pertama Iya. di Keong, terus yang kedua di Alfurqon di Selasar. Iya, lari-larian tuh ya. Terus belum malamnya rapat. Iya, benar-benar. Malamnya rapat di PKM misal. Kadang tuh pas
pulang kuliah udahlah. Apalagi pas lagi ini awal masuk banget, udah mah aku tuh sendiri, terus pengen gitu ya aktif gitu. Aku ikutan 2 UKM. Ya. Itu juga lagi aktif ini kita pengkaderan jurusan kan, lagi ospek. Sibuk itu, belum juga tutorial tiap minggunya. Jadi dari Senin sampai Minggu tuh full banget, nggak ada istirahatnya. Iya, dulu tuh kosannya jauh, jadi jalan juga udah capek gitu Iya, kan. benar. Capek kuliah, capek organisasi, ospek, dan itu tutorial. Tapi Masya Allah banget, aku tuh masih dimampukan gitu ya sama Allah untuk menjalani itu gitu, dan bisa merasakan apa ya, merasakan kondisi ketika begitu gitu. Jadi nanti kalau misalnya aku mengalami hal itu lagi, emang tapi pernah sih. Ya aku nggak terlalu shock gitu, meskipun emang kadang ada mengeluhnya, tapi aku nggak shock. Dan ternyata itu adalah hal yang kita rindukan hari ini. Iya, bener banget. Ya Jadi kan? dari situ kita bisa saling cerita. Ya enak aja gitu kalau misalnya ketemu langsung. Iya. Kalau misalnya kita nih ngobrol online, kayaknya nggak akan seseru ini. Kayaknya enggak. Ya. Malahan banyak diemnya kadang. Apa ya? Iya, apalagi gitu. Ini kayaknya ini jadi pertanyaan terakhir deh. Oke. Jangan dulu terakhir. Oh, jangan dulu terakhir. Jangan dulu terakhir. Masih betah katanya dia. Sudah. Oke. Ini ada fun fact. Fun fact apa? Ya, mahasiswa kalau awal bulan makannya enak. Kalau akhir bulan melarat, makannya nggak enak. Setuju nggak? Aku bukan apa ya, maksudnya bukan golongan yang kayak gitu, karena aku dikasih duitnya bukan per bulan. Oh iya, Iya. dikasihnya per minggu. Per 2 minggu. Per 2 minggu. Kayak gitu. Mantap. Ya sebenarnya kalau misalnya aku makan enak itu bukan di awal bulan. Tapi kalau misalnya abis ngapain. Jadi kayak aku ngasih reward gitu. Jadi misalnya aku udah punya standar sehari makan sekian rupiah gitu. Benar. Jadi emang segitu aja rata-rata segitu gitu ya, walaupun kadang kurang kadang lebih dikit, tapi ya segitu rata-rata kayak gitu. Tapi kalau misalnya abis ngapain nih, kayak misalnya abis capek banget, misalnya abis UTS kayak atau abis UAS kayak gitu ya, kayak ngasih reward aja. Aku abis capek nih kayak gitu, abis apa nih kayak gitu, ya udah aku pengen makan enak hari ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya buat aku makan enak itu nggak perlu nunggu awal bulan. Benar. Jadi itu balik lagi sama manajemen uang juga sih. Iya, benar. Kalau aku sih pas awal-awal hitung banget gitu ya. Pengeluaran hari ini berapa. Tapi aku kayak nggak membatasi diri aku ketika aku pengen sesuatu. Misalnya terutama dalam makanan gitu. Kalau misalnya dalam makanan, kalau misalnya baju mah ya dibatasin banget. Iya, benar. Dan soalnya itu bukan kebutuhan primer. Iya. Masih ada baju yang di lemari. Iya, padahal baju di lemari banyak. Ya, ini kan tentang makanan ya. Oke. Kalau tentang makanan, kalau misalnya aku mau, ya aku beli gitu. Dan kalau misalnya ada uangnya, sama ada uangnya dan aku mau, aku beli gitu. Ya intinya berikanlah asupan yang terbaik untuk tubuh kita. Itu kan salah satu kebahagiaan buat kita benar, sendiri ya. Tapi kita juga harus tahu batasan, nggak sih kalau misalnya nyampe kayak kita menghabiskan uang yang 1 bulan itu untuk sekali makan, enggak. Sultan banget. Iya, maksudnya nggak nyampe kayak gitu sih. Ya, maksudnya apa yang menurut kita enak aja ini makan. Iya, benar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Terakhir nih guys. Biar udah ya langit udah gelap. Tapi di sini masih terang. Mute. Jawab jujur ya. Jawab dengan jujur. Apa nih? Bahagia nggak jadi kamu? Bahagia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu kan pertanyaannya. Iya, alhamdulillah. iya, bahagia. bener sih, nggak ada yang salah. Iya benar. Alhamdulillah bahagia. Ya guys, oke, kita jadi intinya harus bahagia dengan apa yang kita punya, bahagia dengan apa yang kita miliki sekarang. Tapi jangan lupa untuk terus berkembang.
Ya, benar. Ya, itu kan emang fitrahnya manusia untuk tumbuh dan berkembang gitu. Intinya sih bersyukur kali ya. Iya, Bersyukur. Jadi that's right. apa ya? Terkadang tuh apa yang sebenarnya hari ini kita punya adalah yang diinginkan oleh orang lain sejak lama. Kita tuh nggak tahu gitu, maksudnya ya emang sih yang namanya manusia satu-satu, maksudnya tiap-tiap manusia itu punya rezekinya masing-masing gitu ya, karena kayak gitu. Jadi apa yang kita punya hari ini adalah mungkin bisa jadi kita biasa aja gitu sama apa yang kita bisa, katakanlah barang A gitu ya, katakanlah barang A. Iya. Bisa jadi barang A ini adalah barang yang sangat-sangat diidamkan oleh orang lain kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak bersyukur kayak gitu, loh orang lain aja pengen banget loh dapat hal itu. Nah, sama juga kalau misalnya kita pengen, ya maksudnya kita punya goals gitu ya, kita pasti punya goals kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, goals itu kita usahain biar sampai gitu, biar sampai kita punya urusan nanti dapat atau enggak ya nggak apa-apa, kita usaha dulu aja. Toh juga Tuhan kita gitu ya, udah pasti ini hambaku udah berusaha nih kayak gitu. Iya. Nanti saya kasih gak ya gitu, apa saya kasih sesuai apa yang dia inginkan, apakah saya kasih sesuai apa yang dibutuhkan gitu. intinya mah Intinya bersyukur, dan Allah juga pastinya bakal ngasih yang terbaik buat kita. Mau itu yang kita inginkan, mau itu yang kita butuhkan, sebenarnya mah nggak masalah buat Allah gitu. iya benar. Allah pengennya yang terbaik aja buat kita, dan ada ujian di situ. Oke. Kalau menurut aku sendiri, ya aku bahagia gitu ya, punya diri aku gitu, yang udah mau berjuang gitu. Benar. Nyawa kita udah numpang nih di tubuh ini. Benar. Kita malah menginginkan orang lain gitu, bisa insecure banget, dia cantik, dia pinter ini pinter itu, kenapa harus menginginkan orang lain sedangkan sedangkan kita punya diri kita yang masih bisa untuk diajak berkembang gitu. Ya benar. Ya tinggal berkompromi aja sama diri kita untuk bisa jadi lebih baik. Betul. Jangan lupa selipkan kalimat-kalimat yang positif gitu ya buat diri kita Iya. sendiri, biar kita tuh itu ya udah gitu seneng, enjoy aja gitu. Bodo amat tau orang lain mau ngomong kayak gimana, juga kita yang ngerjain. Iya, betul banget. Jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain, apalagi yang negatif-negatif ya. Betul sekali. Ya. Oke, makasih ya Mute untuk hari ini. Kayaknya Sama-sama. kayaknya dicukupkan aja sampai di sini ya. Podcastnya aja, tapi Ya. kalau untuk obrolan kita ke depannya mah nggak akan sampai bisa di sini lah aja ya, kita di belakang aja ngobrol. Betul. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan dan melihat kita. Semoga untuk podcast ini ada manfaatnya. Amin. Ambil yang baik-baiknya, buang aja yang buruk-buruknya, bisa di skip aja gitu kan. Iya, benar. Dari aku cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. See you. Bye.